Sekali lagi kami persilakan. Selama 7 bulan kurang 5 hari ada kata-kata saya, ada tingkah laku saya yang mungkin yang kurang berkenan. Ya, saya secara pribadi dan keluarga kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami sadar kami manusia biasa yang penuh dengan kekhilafan. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini kami juga mohon diri pada malam ini acara bisa sambut. Kebetulan saya juga pindah agak jauh, Pak. Saya pindah hanya menjadi pintu masuknya luar negeri untuk ke Indonesia, yaitu di Bandara Soekarno-Hatta. Dan nanti mungkin ya saya akan sering ketemu sama bapak-bapak, sama ibu-ibu. Kalau memang naik pesawat otomatis kan lewat di tempat saya. Kalau nanti saya disapa, kalau mau datang juga ke tempat saya, silakan, saya welcome. Ya, alhamdulillah, wah ini saudara saya yang di Bekasi datang, saya senang sekali. Ya karena bandara itu siapa yang nggak pernah ke bandara kan nggak mungkin. Mesti rata-rata bapak ibu sekalian pernah ke bandara. Nanti akan lihat saya, ketemu saya ada di sana. Jangan takut, saya amankan di sana. Ya, nanti barang-barang bapak nggak akan ketukar. Nanti ada tandanya. Ya. Jadi pada kesempatan berbagai ini sekali lagi saya mohon maaf, mohon pamit, mohon doa supaya kami di tempat yang baru bisa melaksanakan tugas dengan baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di antara yang mungkin tadi pagi atau tadi siang atau mungkin tadi sore atau beberapa saat yang lalu habis waktunya di dunia, ternyata kita masih dikasih nafas, gak tahu besok. Mudah-mudahan kita masih dikasih kesempatan jadi khalifah dunia ini untuk mengumpulkan pahala dan mengumpulkan rezeki akhirat nantinya. Salawat dan salam kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan para pengikut sampai kita di akhir zaman. Mudah-mudahan kita golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari kanjeng Nabi. Yang terhormat Bang Heri, senior saya, kakak asuh saya dapat kepercayaan dari Pak Agung tadi. Yang terhormat Bapak Wali Kota Bekasi yang diwakili oleh Bapak Sekda, Bapak Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Bapak Arif, adik isuh saya, Presiden Kota Bekasi, Om Iwa Pemawan, dan John Armet, Pak Arif, dan John 202, Pak Anang, kemudian Ketua DPRD, Ketua Pengadilan Negeri, Tuan Guru Ustadz K. Haji Abdul Hadi, Ketua MUI, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para pengusaha dan wirausaha. Saya jujur sekali Pak, kamu jangan jauh dari saya tuh. Saya takut istri saya kalau terlalu jauh dari saya dikerubutin semut tuh, karena masih manis. Cium dulu. Sebenarnya ini lagi grogi nih Pak, grogi saya sebenarnya. Sebenarnya saya paling menghindari membacakan tadi karena kadang-kadang terlewat, tidak terucapkan, akhirnya timbul ketersinggungan. Jadi sebenarnya kalau boleh, saya tuh pengen ngucapin jamaah, oh jamaah, itu terucap semua. Yang tukang sapu pun, yang bawa-bawa makanan pun semua disapa. Tapi karena memang saya diperintahkan oleh Wakapolres yang senior saya, apalah daya saya ini,
Saya 95 beli 94. Apapun judulnya tetap izin baru kalau merintahin. Nama saya Umar Suryavana. Saya lahir di Semarang. Saya lulusan Akos 95. Tahun 96 dulu, tahun 96 betul, bulan Oktober saya pernah job training berdinas sebagai pamamta di Polres Bekasi. Waktu itu belum dipecah selama 3 bulan. Jadi kedatangan saya di sini yang kedua kali untuk di Bekasi ini. Sebenarnya cita-cita saya waktu itu untuk jadi Kasat Serse Bekasi, tapi ternyata saya nggak laku jadi Kapolresta Bekasi. Ya alhamdulillah. Saya 4 bersaudara. Kami semua kebetulan pegawai negeri, kakak saya di Demak, adik saya di Demak, adik saya yang paling kecil di Semarang. Ini mantu saya, teman turu saya. Jadi ini kekasih hati saya yang saya temui pada saat saya ditugaskan di Australia. Waktu itu saya ketemu sama ibu ini. Saya kadang-kadang bingung Pak, saya tuh bukan termasuk isti, melorot celana saya stresnya. Saya tuh bukan golongan isti. Ada tuh isti, ikatan suami tak istri. Saya nggak takut sama istri saya. Masalahnya istri saya tuh nggak takut sama saya. Tapi alhamdulillah karena istri saya nggak takut sama saya jadi seperti ini. Seperti tadi bilang beliau hebatnya laki-laki, di belakang ada perempuan yang hebat. Tapi jangan dikasih koma, 1 aja hebat apalagi 2 perempuan. Anissa itu jelas. Di surat Anissa itu jelas ada koma. Kalau tidak bisa adil, maka yang 1 itu jauh lebih baik. Saya 1 aja nggak bisa adil. Mohon maaf, 1 aja jarang dikumpulin, apalagi 2. Itu nangis. Jadi dinas saya pertama kali betul, saya waktu itu masih Polda Nusra, penempatan saya di Polda Nusra. Polda Nusra waktu itu masih dari 3 Polwil, Bali, NTB, NTT, dan Timur. Saya dapat di Bali awalnya karena waktu itu masih baru lepas akpol, jadi seperti kuda lepas kendali, liar. Akhirnya saya berantem, acak-acakan. Waktu itu saya dipindahkan ke Lombok. Begitu saya dipindahkan di Pondok, Polwil NTB waktu itu pecah Polda. Akhirnya harapan saya untuk pindah ke Bali nggak bisa. Akhirnya saya di Mataram waktu itu. Di Mataram berantem lagi acak-acakan. Dipindah lagi saya ke Bima. Di Bima itu sampai saya kasih istilah Bima itu banyak inisiatif merepotkan aparat. Kejadian Priuk orang Bima dulu, Priuk dulu pertama kali. Kejadian di Lampung orang Bima, saya ketemu semua sama mereka. Jadi waktu itu karena saya masih unyu-unyu, masih imut, sekarang juga agak imut dikit. Beliau itu datang ke saya karena saya nganggap sebagai anak. Jadi beliau yang sudah sepuh itu saya anggap sebagai orang tua, saya jauh dari orang tua. Jadi akhirnya mau ngeklik dengan saya karena saya memposisikan diri bukan sebagai aparat tapi sebagai anak beliau itu. Nah dari Bima ini waktu itu ada kesempatan sekolah reserse. Sebenarnya berangkat senior saya, Bang Rizal Kasat Serse, tapi karena beliau sedang jatuh cinta dengan orang Bima, nggak mau pergi, saya disuruh berangkat. Begitu sampai di posisi Serse, ada kesempatan, ada pendidikan FBI, waktu itu tidak ada yang menerjemahkan. Saya mengajukan diri untuk menerjemahkan waktu itu. Dalam hati saya yang penting lu ngerti, gua ngomong apa lu ngerti, lu ngomong apa gua ngerti. Ya kan kalau bahasa Inggris ngomong kan nggak mungkin. Apakah bapak sudah makan? Itu grammar. Tapi kalau hari-hari kan, lu udah makan belum? Udah makan, ngerti berarti. 3 hari saya menerjemahkan orang EBS, saya ditawari oleh senior saya waktu itu Pak Madi Mangkupasti ke Dirkrim Inter Bareskrim. Saya ditawari mau sekolah nggak ke luar negeri? Mau Pak. Tes, saya siap Pak tes. Waktu itu yang berangkat semua istilah namanya belum hadir waktu itu Sesdit Serse, semua Polda 27 waktu itu semua Sesdit Serse kecuali NTB. Direktur saya waktu itu Pak BHD, Kadit Serse. Nah waktu di Australia itulah saya ketemu wanita yang membawa saya ke surga nanti. Malam, selesaikan malam.
setelah 2 bulan saya pacaran, nggak ngerti ini orang Indonesia. Bahasa Indonesia bagusnya minta ampun, saya acak-acakan Pak. Ini bagusnya minta ampun, saya pikir orang Malaysia, orang Cina gitu. Ternyata aku dicinta ulang 3, orang Trisakti. Ekonomi Trisakti gitu lah. 4 tahun pacaran, putus sambung. Oh ya, satu penggalan. Saya ngadep pertama kali ke rumah dia di Sikap Sempurna sama mertua saya. Saya nggak tahu mertua saya ternyata polisi Pak. Saya kabur itu 2 minggu. 2 minggu lah. Kamu kok keringetan kenapa saya? Jadi begitu tahu calon mertua saya waktu itu polisi, saya hilang ke Bima. Saya balik ke Mataram waktu itu, udah ke Mataram bukan di Bima. Balik ke Mataram 2 bulan. Handphone nggak ada, dia punya pager waktu itu ya. Dia punya pager, saya nggak punya handphone. Jadi kalau saya jalan nggak, udahlah rugi saya. Soalnya Bima itu Pak, 3 bulan di Bima, pertama datang ke Bima nggak ada yang cantik. 3 bulan berikutnya, ada juga yang hidungnya banjir. Matanya lucu juga. 4 bulan sakit kuning Pak. Maka saya kabur waktu itu, saya jadi Pak BHD seolah-olah ngantar tahanan, saya kabur padahal jemput ke Trisakti. Biasa Pama Pak, Pama baru dateng, badan sih setil, kagak ada, beceng baru di sini. Namanya nanya, siapa tuh di pacar lo? Iya pacar lo. Siapa itu? Resmo. Bunuh culik kuncil. Takut temen-temennya dia. Tapi saya masuk Trisakti juga takut diculik mahasiswa. Oh lagi rame-rame Pak, 98 waktu itu. Kami pacaran 4 tahun. Saya ngelamar ke dia, ngelamarnya 5 kali. Ya alhamdulillah, 5 ditolak sama dia. Saya tanya kenapa ditolak gitu. Ya kamu ngelamar gak niat tuh. Saya bingung ngelamar niat tuh gimana gitu. Di tempat yang sudah saya persiapkan. Kamu ingat sih saya? Oh betul. Udahlah, pokoknya 4 tahun akhirnya saya diterima lah lamaran saya, tapi syaratnya panjangnya minta ampun. Harus pangkat AKP, harus sudah lulus PTIK, ini anak-anak sampai saya bilang artis aja kagak nolak gua, nolak banget sih gitu. Tapi ternyata bagus, di undangan itu gagah. AKP Umar Suryavana SH SIK. Tahu nggak SIK singkatannya apa Pak? SIK itu waktu itu saya bilang SIK itu sebenarnya sarjana ilmu kepolisian. Tapi karena pelajarannya macam-macam, saya batin SIK itu sarjana ilmu kebablasan. Akuntansi diajari ya Bang, psikolog diajari, semuanya diajari. Makanya saya bilang SIK itu sarjana ilmu kebablasan. Dari situ akhirnya saya bisa merasakan manisnya wanita di sebelah saya ini. Kami menikah tahun 2002 dan kami punya putri. Sekarang nggak bisa datang karena kebetulan malam ini jadwal yang ngaji kelas 3 SMP. Mohon doa restunya, mudah-mudahan dari Bareskrim yang banyak kerjaan di sini nggak ada kerjaan, saya bisa ngerjain ibu ini. Ketiga kami pengamatan di Jawa Barat, kemudian saya ketemu sama Mas Arief, Kasat Serse Cibabat waktu itu beliau di Kejaksaan Cibabat. Kapolres saya Pak Edward Benong. Dari Cibabat saya balik ke Polda Metro, saya dinas ke Polda Metro pertama kalinya tahun 2004 bulan Oktober. Di Indak, kemudian saya di Tipikor, kemudian dikasih kesempatan jadi Kapolsek Sawah Besar. Dari Sawah Besar saya ke Resmob saya Sestim penempatan di Bareskrim lagi. Waktu itu pertama kali pembentukan Satgas Money Laundering. Kasus pertama yang kami tangani adalah kasus Gayus waktu itu. Dari situ saya dapat balik ke Polda Metro lagi jadi Kasat Cyber Polda Metro. Kurang lebih 3 bulan saya dikasih kesempatan untuk jadi Kapolres di Cilegon, ketemu sama Pak Haji Agus yang ada di sana, kemudian teman-teman Kang Hari dari Cilegon, terima kasih atas kehadirannya. Dari Cilegon, saya di-hire jadi Kapolres, diperintahkan jadi Kapolres Garut. Jadi setelah